ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Pada sholat witir yang 3 rakaat, sholat witir yang dilakukan dengan 3 rakaat, ada berapa kaifiah? Dua. Satu. Pertama mengerjakan sekaligus 3 rakaat dengan 1 salam. Sekaligus 3 rakaat dan 1 salam tanpa tasyahud awal. Yang kedua, 2 rakaat salam, kemudian tambah 1 rakaat salam. Berapa rakaat sholat jenazah? Berapa rakaat sholat jenazah? 1 rakaat. Sholat jenazah 1 rakaat. Nah, 1 rakaat berapa kali takbir? 4 kali takbir. Setelah takbir yang pertama membaca Al-Fatihah. Kemudian takbir yang kedua salawat. Takbir yang ketiga doa. Takbir yang keempat salam. Baik. Kita lanjutkan pada pasal berikutnya, bab berikutnya. Qala syarahimahullahu ta'ala tartilul qiraati wa tahsinus sauti biha. Tartil membaca Al-Quran dalam sholat dan membaguskan suara ketika membaca Al-Quran tersebut. Nah, qala syarahimahullahu ta'ala wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama amarahu Allah ta'ala yurattilul qur'ana tartilan la hadda la hadza wa la ajalatan bal qira'atu mufassaratan harfan hatta kana yurattilu surata hatta takuna atwalu min atwali minha. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Allah Taala memerintahkannya membaca Al-Quran dengan tartil, tidak cepat dan tidak tergesa-gesa. Ya, di lawannya tartil itu tidak cepat, tidak tergesa-gesa. Jadi bacanya, jadi jelas ya, jelas bacaannya. Bahkan bacaannya tersebut mufassaratan, yakni jelas, terang, huruf demi huruf. Ya. Sehingga ada Rasulullah SAW membaca atau mentartilkan, membaca satu surat sehingga ada dan terasa lebih panjang daripada dibaca seperti biasanya. Nah. Ya, jadi bacaan 6 di dalam sholat adalah tartil, ya, tenang, diberikan huruf hak-haknya dan tidak cepat dan tidak tergesa-gesa. Ya, nah, sehingga jelas huruf-huruf yang dibaca tersebut. Wa kana yaqul yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Dan berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sahibul Quran,
Nabi SAW bersabda, akan dikatakan kepada sahibil Quran, itu orang yang membaca Al-Quran, bacalah dan naiklah dan tartilah. Ini tenang dalam bacanya, jangan tergesa-gesa, jangan cepat-cepat. Sebagaimana engkau membaca dengan tartil sewaktu di dunia, maka sungguh kedudukanmu atau tempatmu adalah di akhir ayat yang engkau membacanya. Nah, wa kana yamuddu qira'atahu 'inda hurufil mad. Fayamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim wa nadid wa misalihah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanjangkan bacanya pada huruf mad, pada huruf yang mesti panjang mad. Maka Nabi SAW memanjangkan Bismillah pada lafzul jalalah, Bismillah. Ya. Dan Nabi SAW memanjangkan Ar-Rahman pada ma. Dan Nabi SAW memanjangkan Ar-Rahim pada hi. Dan Nabi SAW memanjangkan pada Nadid, ya. Dan yang semisalnya. Nah, ini berkaitan dengan ilmu tajwid. Nah, bacaan, ada bacaan yang panjang dan pendek dan seterusnya. Wa kana yakifu ala ru'usil ay kama sabaqa bayanuhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti pada setiap akhir ayat sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Ru'usil ay, setiap ayat. Ya, pada bab yang telah lalu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti pada setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Ar-Rahmanir-Rahim, berhenti, dan seterusnya. Wa kana ahyanan yuraji sautahu kama fa'ala yaumal fathi Makkah wa huwa ala naqatihi yaqra'u surata al-Fath qira'atan layyinatan. Faqad haka Abdullah ibn Mughaffal tarji'ahu hakadha dan kadang-kadang Nabi SAW mentarji suaranya. Nah, sebagaimana beliau melakukan hal tersebut ketika penaklukan kota Mekah, yaitu Nabi SAW berada di atas ontanya membaca surat Al-Fatah. Nah, dengan bacaan yang lirih, qiraatan layyinatan, bacaan yang lirih, pelan-pelan, suaranya tidak dikeraskan. Dan sungguh Abdullah ibn Mughaffal menceritakan tarjinya Nabi seperti ini, disebutkan catatan kaki yuraji minat tarji' qala al-hafidh huwa tuqaribu durubil harakati fil qira'ah. Itu raji' dari asal katanya dari at-tarji', berkata al-hafidh, yaitu berdekatannya huruf-huruf atau beberapa huruf dalam bacaan. Berdekatannya beberapa huruf dalam bacaan. Nah,
Kalau dalam adzan ada juga tarji'. Saya lupa. Ada ingat pada adzan apa ya? Saya lupa riwayat hadisnya itu. Yaitu yang dimaksud itu pengulangan. Pertama dibaca pelan, ya, kemudian satu dibaca keras, baca sama. Ya, dalam lafaz syahadat ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Jadi baca pelan dulu kemudian dikeraskan. Wa kana ya'muru bi tahsinis saut bil Qur'an fayaqul zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum fa inna sauta al-husn yazidul Qur'ana hasanan. Dan Nabi SAW memerintahkan membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Nabi SAW bersabda, hiasi Al-Quran dengan suara-suara kalian. Hiasi, zayyinu. Hiasi Al-Quran dengan suara-suara kalian. Maka sungguh suara yang bagus menambah kebagusan Al-Quran. Maka sungguh suara yang bagus akan menambah kebagusan Al-Quran. Wa yaqul inna min ahsanin nas sautan bil Qur'an alladhi idza sami'tumuhu yaqra'u hasibtumuhu yakhshallah. Dan Nabi SAW bersabda, sungguh termasuk sebaik-baik orang suaranya ketika membaca Al-Quran adalah orang yang apabila engkau mendengar bacanya atau kalian mendengar bacanya, engkau mendengar atau kalian mendengar mendengarnya membaca Al-Quran, kalian menyangkanya dia adalah orang yang takut kepada Allah. Hasibtumuhu, kalian menyangkanya. Ya, membaguskan suara dalam membaca Al-Quran. Ya, dijelaskan huruf-hurufnya, diberikan hak-haknya, hak-hak huruf tersebut. Yang panjang dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek. 6 huruf yang bertasydid, ya, 6 dibaca dengan tasydidnya dan seterusnya. Nah, wa kana ya'muru bi taghanni bil Qur'an fayaqul ta'allamu kitaballah wa ta'ahaduhu waqtanuhu waqtanuhu wa taghannau bihi fa walladhi nafsi biyadihi lahu wa asyadu tafallutan minal makhad fil iqali. Dan Nabi SAW memerintahkan untuk melantunkan Al-Quran, ya, melantunkan atau melagukan. Ya, Nabi SAW bersabda, pelajarilah kitabullah dan jagalah dan tekunilah dan lantunkanlah dengannya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh dia, hafalan Quran, lebih cepat terlepas daripada terlepasnya onta pada tali tambatannya. Makhod, onta, fil iqali, ikatan, tali ikatan.
Belajar di kitabullah dan jaga hafalannya. Nah, apa yang sudah dihafal itu dijaga, dimurojaah, ya, dan tekuni, ya. Dan lantunkanlah, ya, lakukanlah ya, ketika membaca Al-Quran tersebut. Nah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh hafalan Quran tersebut lebih cepat hilangnya. Dan tafalutan, ya, terlepas atau hilang daripada onta, ya, daripada larinya onta ataupun hilangnya onta pada tali tambatannya. Ya, nah, jadi apa yang sudah dihafal itu diulang-ulang, ya, dimurojaah, ya, dimurojaah. Ya, kalau tidak dimurojaah maka akan cepat hilang, ya, akan cepat lupa. Wa yaqulu laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak melantunkan Al-Qur'an. Ya, melantunkan Al-Qur'an yakni ya, nah, yang membaca dengan baik, ya. Gaib, bukan kemudian memaksakan diri, ya, mengikuti atau mencontoh qiraahnya fulan wa fulan, ya, bacanya qari fulan dan fulan, nah, tidak. Karena masing-masing manusia Allah berikan ya, nada suara atau mungkin pita suara yang beda-beda, ya. Sehingga mungkin ada yang suaranya ya, merdu, ada yang suaranya mungkin serak-serak basah, ada mungkin yang suaranya orang mengistilahkan suaranya empuk, kasar, begini dan begitu, ya. Ya, masing-masing Allah berikan seperti itu. Nah, sehingga jangan memaksakan diri untuk, ya, mencontoh ataupun mengikuti bacaannya qari fulan sampai suara napas tidak kuat juga dipaksa-paksa. Nah, ya, ketika bacaan ini naik, ketika bacaan ini turun, ya, berhentinya harus di sini, ya, melanjutkannya harus di sini. Nah, baca semampunya, ya, artinya baca semampu, alamiah saja, alamiah, ya. Tapi berusaha untuk membaguskan bacaan tersebut, ya, bacaan tersebut. Ya, jangan baca Al-Quran seperti suara lebah, ya, mendengung, tidak jelas, ya, atau tajwidnya juga demikian, yang mestinya dibaca panjang dipendekkan, yang mestinya dibaca pendek dipanjangkan, ya. Nah, yang seperti itu, ya. Nah, jadi melantunkan ataupun melakukan Al-Quran di sini, yakni, ya, baguskan suaranya ataupun bacaannya, ya, bacaannya. Nah, atau jangan kemudian diikutkan misalkan dengan lantunan ataupun nada nyanyian, ya. Bacaan Al-Fatihah misalkan diikutkan dengan lagu misalkan, ya, misalkan lagu Indonesia Raya misalkan. Ini misal saja, ya. Nah, jangan sampai demikian, ya. Nah, baik. Wa yaqul ma adinallahu li syai'in ma adina wa fi lafdin ka'adhanihi lin nabi husna sauti wa fi lafdin husna tarannum yadaghanna bil Qur'an yajharu bihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma adina Allahu li syai'in. Jadi tidaklah Allah mendengarkan terhadap sesuatu. Adina di sini mendengarkan. Nah, pada catatan kaki Syekh menjelaskan qala al-Mundhiri bi kasri dzal ay mastama'a Allahu li syai'in. Ma istama'a Allahu li syai'in. Tidaklah Allah mendengarkan terhadap sesuatu min kalamin nas, dari perkataan manusia. Ya. Baik. Tidaklah Allah mendengarkan terhadap sesuatu sebagaimana Allah mendengarkan pada lafaz
ka'adzanihi, ya, sebagaimana Allah mendengarkan terhadap Nabi. Bagus suara, ya, husnul saut, bagus suara dalam lafaz, dan bagus melantunkan. Bagus melantunkan yadaghanna bil Quran, melantunkan atau melagukan Al-Quran. Yajharu bihi, nah, dibaca dengan keras. Yajhar, menjaharkan, mengeraskan, nah, dengan Al-Quran tersebut. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala mendengarkan bacaan Al-Quran yang bagus, ya, tidak seperti mendengarkan perkataan manusia, perkataan biasa. Nah, kalau manusia, kalau orang itu benar-benar mendengarkan, ya, sungguh-sungguh kalau orang. Baik. Wa qala li Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, "La ra'aitani wa ana astami'u li qira'atikal barihah. Laqad utita mazmaron min mazamir Ali Daud." Faqala Abu Musa, "Law 'alimtu makanaka lahabbartu laka tahbiran." Berkata Nabi SAW kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, seandainya aku melihat, seandainya aku melihatmu dan aku mendengarkan bacaanmu, nah, tadi malam, dan aku mendengarkan bacaanmu tadi malam, al-barihah, tadi malam, di malam yang sudah berlalu. Sungguh engkau diberikan mazmaron, ya, mazmaron, suara yang bagus, ya, suara yang bagus atau lantunan yang bagus, ya, nah. Di dalam catatan kaki, qaulul ulama al-murad bi mazmaron huna as-sautu al-husn, ya, suara yang bagus. Wasul zam al-ghina, dan asalnya al-zamr, asal kata daripada mazamir, itu adalah nyanyian, al-ghina, ya, nah. Baik. Sungguh engkau diberikan suara yang bagus dari suara-suara yang bagus Alu Daud. Nah, Alu Daud di sini bukan pengikutnya Nabi Daud ataupun keluarganya, tapi kata Syekh, yaitu Nabi Daud itu sendiri. Wahwa Daud nafsuhu. Wahwa Daud nafsuhu. Daud itu sendiri. Ya, pada catatan kakinya. Nah, kemudian berkata Abu Musa, "Lau alimtu, seandainya aku mengetahui tempatmu, di kedudukanmu ataupun ya tempatmu ketika engkau mendengarkan bacaanku. Nah, seandainya aku mengetahui tempatmu, nah, ketika mendengarkan suaraku ataupun bacaanku, nah, benar-benar aku akan memperindah bacaanku untukmu. Lahabbartu, benar-benar aku akan memperindah, yaitu apa? Bacaan laka untuk. Tahbiron, benar-benar memperindah, ya. Tahbiron, benar-benar memperindah. Baik. Pasal berikutnya, al-fathu alal imam, membetulkan bacaan imam. Membetulkan bacaan imam. Al-fath, membetulkan.
alal imam atas imam, yakni bacaan imam yang keliru. Wasanna sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-fatha 'alal imami idza lubisat alaihi al-qira'atu. Dan Rasulullah SAW menyunahkan, membenarkan atau membetulkan bacaan imam apabila bacaannya keliru. Apabila lubisat itu keliru atau kacau, alaihi yaitu atas imam, al-qira'atu bacaannya. Nah, faqad shalla sholatan faqara fiha falubisa alaihi falamma insarafa qala li Ubay as-shalaita ma'ana qala na'am qala fama mana'aka an taftaha alayya. Maka sungguh Nabi SAW sholat, melakukan solatan, melakukan satu sholat. Kemudian Nabi membaca pada sholat tersebut falu bisa alaih. Kemudian bacanya keliru, bacanya keliru. Nah, maka ketika selesai sholat, falaman sorofa, ketika Nabi Sallallahu alaihi wasallam selesai sholat, qala li Ubay, Nabi berkata kepada Ubay, apakah kamu sholat bersama kami? Berkata Ubay, na'am, iya. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang menghalangimu untuk membenarkan bacaanku? Untuk membenarkan bacaan. Antaftah alayya, untuk membenarkan atau membetulkan bacaan. Baik. Nah, ini yang yang membenarkan atau membetulkan bacaan imam, ya siapa saja yang hafal bacaan yang dibaca oleh imam tersebut, yang hafal ataupun tahu kekeliruan bacaan imam tersebut. Taib, dan yang mungkin yang lebih ahsan dan lebih berhak adalah orang yang di belakang imam, terkadang yang membetulkan kekeliruan bacaan imam orang di belakang, ya jauh dari imam, tidak didengar oleh imam, ya tidak kedengar oleh imam, sehingga terjadi kegaduhan ataupun keributan. Berulang-ulang, tapi karena jauhnya yang membenarkan, sehingga tidak kedengaran dengan baik oleh imam. Oleh karenanya yang di belakang imam, yang di belakang imam, ya adalah ya orang-orang yang siap orang yang khusus yang siap menggantikan imam, siap membenarkan bacaan imam, ya. Baik. Ya, siapa saja ya boleh untuk membetulkan bacaan imam, ya, yang mengetahui kekeliruan ataupun yang hafal bacaan yang dibaca oleh imam tersebut. Bab yang berikutnya al-isti'adzatu wa taflu fi sholati lidaf'i al-waswasati. Beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah, ya, yaitu membaca ta'awudz dan meludah dalam sholat untuk menolak waswas syaitan, atau godaan syaitan. Wa qala lahu Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina sholati wa qiraati
yulabisuha alayya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dzaka syaiton yuqalu lahu khinzibun. Khinzibun. Fa idza ahsastahu fata'awud billahi minhu. Watful ala yasarika thalathan. Qala fa fa'altu dzalika fadhhabahu Allahu anni. Berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, sungguh syaitan benar-benar menghalangi di antaraku dan di antara solatku dan bacaanku. Menghalangi. Yulabisuha alayya, ya, mengacaukan bacaanku atau mengacaukan solatku. Atau mengganggu, ya, mengganggu atau menggoda atasku. Maka berkata Rasulullah SAW, itu adalah syaitan yang dikatakan khinzibun. Syaitan namanya khinzibun. Maka apabila kamu merasakan gangguan syaitan tersebut, ya, gangguan khinzibun itu, maka bertawudlah kepada Allah darinya. Itu mintalah perlindungan kepada Allah darinya, dan meludahlah ke sebelah kananmu 3 kali. Ke sebelah kirimu, ya sarik. Ke sebelah kirimu 3 kali. Nah, dikata saya di sini min ataflu wa huwa nafkhun ma'ahu adna bazaq wa huwa aktsar minan nafas. Ya, ataflu yaitu nafkhun ma'ahu adna bazaq atau buzaq, ya. Buzaq yaitu apa? Napas disertai dengan apa? Sedikit air liur, ya. Jadi tingkatannya lebih dari apa? Ya, hanya sekedar, ya, meludahnya tidak terlalu banyak lah begitu, ya. Tidak hanya kan ada orang apa? Begitu. Nah, itu lebih daripada itu, ya. Nah, baik. Namun ini juga, ya, wallahu alam, mungkin dulu masjidnya apa namanya kan tidak ditehel, ya, tidak mungkin tidak di karpet, tidak ada alasnya. Alasnya berupa pasir, jadi kalau misalkan meludah gampang ditutup, ya, Ya, kalau mungkin sekarang, ya, wallahu alam, mungkin cukup dengan taut, karena kalau misalkan meludah, ya akan apa namanya mengotori masjid, ya, mengotori masjid. Ya, Baik. Atau mungkin juga, ya, meludahnya ke, ya, bahu sebelah kiri, ya, ke bahu sebelah kiri, ya, ke bahunya begitu, ya. Setelah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, misalkan ketika berdiri atau mungkin ketika berdiri, kemudian, ya, ingat ini ingat itu sampai bacaan kacau, atau misalkan sampai sudah lupa berapa rakaat, bertahu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian ya, terus lanjutkan sholat, ya. Baik. Fafa'altu dzalika fadhabahu Allahu anni. Kata Utsman bin Abil As, maka aku melakukan yang demikian, melakukan petunjuk Nabi SAW demikian,
maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dariku, ya, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan adhaba, menghilangkan 6 hal tersebut dariku, ya, menghilangkan godaan ataupun waswas syaitan tersebut. Baik, ilahuna sampai sini yang ditanyakan. Nah, terkait dengan membaca, memperindah bacaan Al-Quran. nah, Apakah memperkenalkan keindahan bacaan Al-Quran kepada seorang atau kepada orang sebagaimana dilakukan oleh Abu Musa al-Asy'ari tadi, mengatakan kalau tadi tahu ada Nabi di tempat pun saya akan memperindah lagi bacaan Al-Quran. Apakah ini tidak termasuk perkara riya, Ustaz? Atau ada pengecualian dalam perkara riya ini dalam ketika membaca Al-Quran? ya, innamal a'malu binniyat, dikembalikan pada niat yang dia membaca Al-Quran tersebut. Ya, nah, ya, seandainya apa yang dilakukan oleh Abu Musa itu termasuk ke dalam riya, ya, ataupun hal yang tercela, pasti Nabi SAW akan memperingatkannya. Nah, pada riwayat yang lain kadang Nabi SAW memerintahkan sahabatnya untuk membacakan Al-Quran pada Nabi. Ya, padahal Nabi kan hafal, ya, Nabi hafal, Nabi tahu. Tapi Nabi SAW memerintahkan kepada sebagian sahabatnya untuk membacakan Al-Quran kepada Nabi SAW. Ya, itu kembali kepada niat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau tidak yang tanya lain, kita cukupkan sampai di sini dulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.